Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena bekerja keras, tapi lelah karena hati yang selalu gelisah. Kamu khawatirkan hal yang belum terjadi. Kamu kecewa karena harapan tak terpenuhi. Kamu marah karena orang lain bertindak tidak sesuai keinginanmu. Dan di ujung hari, kamu bertanya, kapan rasanya damai? Kita hidup di dunia yang bising. Dunia yang mengajarkan kita mengejar lebih banyak harta, lebih banyak pujian, lebih banyak pencapaian, seolah itu satu-satunya jalan bahagia. Tapi nyatanya, semakin banyak yang kita punya, semakin banyak pula ketakutan kehilangan. Semakin tinggi kita naik, semakin dalam rasa takut jatuh. Ratusan tahun lalu, ada sekelompok orang bijak yang hidup jauh lebih sulit dari kita. Mereka menghadapi perang, kehilangan, penyakit, dan ketidakpastian yang jauh lebih mengerikan. Namun mereka punya sesuatu yang tak dimiliki banyak orang masa kini. Ketenangan hati yang tak tergoyahkan. Mereka menyebut ajaran itu filsafat Stoik. Ini bukan ajaran untuk menjadi dingin, tak punya perasaan, atau pasrah menerima nasib buruk. Sama sekali bukan. Ini adalah seni mengendalikan diri, memilah apa yang penting, dan menemukan kebahagiaan yang tak bergantung pada apapun di luar dirimu. Dan percayalah, setelah kamu paham apa yang kita bahas selanjutnya, cara kamu melihat masalah, orang lain, bahkan hidupmu sendiri akan berubah selamanya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke inti ajarannya, izinkan saya meminta satu hal kecil. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video terbaru berikutnya. Mari kita mulai. Bagian 1. Apa itu filsafat Stoik sebenarnya? Banyak orang salah paham. Stoik itu bukan berarti tidak punya rasa sakit, tidak sedih, atau tidak bahagia. Bukan. Stoik adalah kemampuan merasakan segalanya. Sedih, senang, sakit, kecewa, tapi tidak membiarkan perasaan itu menguasai akal sehatmu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga filsuf besar, pernah berkata, kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar. Sadari ini, maka kamu akan menemukan kekuatan. Lihatlah hari-harimu. Berapa banyak hal yang membuatmu marah atau sedih hari ini? Macet di jalan, orang lain berkomentar kasar, rencana yang gagal. Coba perhatikan. Hal-hal itu ada di luar kendalimu. Tapi bagaimana kamu meresponsnya? Itu sepenuhnya milikmu. Stoik mengajarkan kita pemisahan paling penting dalam hidup. Kita tidak bisa kendalikan cuaca, pendapat orang lain, nasib, atau masa depan. Tapi kita bisa kendalikan pikiran, tindakan, keinginan, dan reaksi kita. Segala penderitaan batin kita datang dari satu hal: mencoba mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan. Saat kamu sadari ini, beban hidupmu akan berkurang separuhnya. Bagian 2. Ketenangan hati dimulai dari cara pandang. Masalah tidak pernah jadi masalah. Cara kamu memandang masalah itulah yang membuatnya berat atau ringan. Bayangkan ada batu di jalan. Bagi orang yang sedang berjalan santai, itu hanya batu kecil. Bagi orang yang sedang marah, batu itu jadi penghalang besar yang membuatnya murka. Padahal batunya sama saja. Epictetus, mantan budak yang jadi guru filsuf, berkata, bukan hal-hal yang menimpamu yang menyakiti, tapi pandanganmu terhadap hal itu yang menyakitimu. Kamu dikhianati, itu menyakitkan. Tapi jika kamu memandangnya, dia mengkhianati saya, tapi dia justru menunjukkan sifat aslinya.
sebelum saya terlalu jauh bergantung padanya, maka rasa sakit itu berubah menjadi pelajaran berharga. Kamu gagal. Itu mengecewakan. Tapi jika kamu melihatnya, gagal bukan berarti saya buruk, tapi ini cara Allah mengajari saya cara lain yang lebih baik. Maka kegagalan jadi langkah maju. Hidup kita terbentuk dari apa yang kita pikirkan. Jika kamu terus berpikir hidupmu sulit, hidupmu akan terasa sulit selamanya. Ubah cara pandangmu, maka kamu mengubah hidupmu. Bagian 3. Bahagia itu bukan dikejar, tapi dibangun. Kita diajarkan, kalau kamu dapat ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu berhasil itu, kamu akan tenang. Itu jebakan terbesar. Karena begitu kamu dapat apa yang kamu inginkan, kamu akan segera menginginkan hal yang lebih besar lagi. Bahagia jadi sesuatu yang selalu ada di depan, tak pernah bisa digenggam. Stoik mengajarkan, bahagia itu ada di sini, ada sekarang. Bahagia itu bukan hasil dari apa yang kamu punya, tapi hasil dari bagaimana kamu menggunakan apa yang ada padamu. Kamu punya kesehatan, itu nikmat besar. Kamu punya orang yang menyayangimu, itu kekayaan tak ternilai. Kamu punya akal sehat dan kesempatan belajar, itu sudah cukup untuk hidup bermakna. Coba latihan ini setiap pagi. Ingatlah bahwa kamu mungkin tidak akan bertemu semua orang yang kamu cintai hari ini. Ingatlah bahwa kesehatanmu hari ini belum tentu ada besok. Bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu menghargai setiap detiknya. Ketika kamu berhenti menuntut hidup, harus selalu indah, dan mulai mensyukuri hidup apa adanya. Disitulah damai datang. Bagian 4. Kekuatan menghadapi kesulitan, kegagalan, kehilangan. Itu bukan hukuman, itu adalah latihan. Bayangkan pedang yang tajam. Ia tidak jadi tajam tanpa ditempa api dan digosok kasar. Begitu juga manusia. Rintangan bukan halangan untuk maju. Rintangan itu jalan menuju kemajuan. Marcus Aurelius pernah menulis, halangan dalam tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan itu sendiri. Saat kamu sulit, saat kamu jatuh, saat kamu dikhianati atau diuji, ingat, alam semesta sedang menempa jiwamu agar jadi lebih kuat, lebih bijak, lebih pantas untuk hal-hal besar. Orang yang tidak pernah diuji ibarat besi yang tidak ditempa, lemah dan mudah patah. Kamu yang sedang diuji, kamu sedang dibentuk jadi baja yang tak mudah hancur. Jangan berharap hidupmu tanpa masalah. Berharaplah kamu punya kekuatan menghadapi masalah apapun. Bagian 5. Hidup sesuai alam dan sifat asli manusia. Terakhir, ajaran inti Stoik, hiduplah selaras dengan alam. Artinya, terima kenyataan bahwa semuanya berubah. Segala sesuatu ada masanya. Lahir, tumbuh, berkurang, dan hilang. Harta bisa hilang, kedudukan bisa turun, orang yang dicinta bisa pergi. Itu hukum alam. Kita sedih bukan karena mereka pergi, tapi karena kita berharap mereka tinggal selamanya. Kalau kamu tahu bunga pasti layu, kamu tetap menikmati keindahannya saat mekarkan. Begitu juga hidup, nikmati apa yang ada di depan matamu sepenuh hati tanpa menggenggam terlalu erat. Karena apa yang digenggam terlalu kuat akan menyakitimu saat harus lepas. Hiduplah dengan jujur, bermanfaat bagi orang lain, dan tenang dalam hati. Itulah tujuan sejati manusia. Itulah hidup yang indah. Teman-teman, filsafat Stoik bukan sihir yang mengubah hidupmu dalam semalam.
Tapi ini adalah cara pandang yang, jika kamu terapkan perlahan, akan mengubah segala hal. Bagaimana kamu bangun pagi, bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu berhubungan dengan orang lain, dan bagaimana kamu menghadapi akhir hidupmu kelak. Ingatlah, kekuatanmu bukan dari apa yang kamu miliki di luar, tapi dari ketenangan dan kewarasan di dalam dirimu. Hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu untuk marah, iri, khawatir, atau berharap hidup lain dari yang ada. Jalani dengan sadar, dengan tenang, dan dengan penuh makna. Kalau materi ini menyentuh hatimu, bagikan pada orang yang kamu sayangi, karena mereka pun mungkin sedang butuh ketenangan ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tempat kita terus belajar menjadi manusia yang lebih kuat dan bijak. Salam Pustaka Stoik.